Ah, 50 menit satu materi ya sepuasnya Pak ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah keberapa kesekian kalinya saya diundang di acara Mahasiswa Bima ya. Terima kasih nih ya. Nanti lama-kelamaan saya bisa pindah nggak jadi KTP Bima. Ya. Saya dikirimi undangan ya terkait dengan itu ya. Ternate, Tidore, dan Bima. Kemarin saya dikirim hari Rabu ya, tapi saya nggak bisa Rabu kan ada sidang di Semarang. Kemudian saya minta untuk berubah jadwalnya malam minggu, tapi di sini bilang nggak bisa ya. Malam minggu karena rencananya mau buka bersama ya. Nah, tapi setelah tawar-menawar waktu akhirnya jatuh 13.30. Tapi ternyata pada saat dikirimin 13.30 dari sini, ternyata saya dapat undangan lagi di FHUI sini. Akhirnya mau nggak mau ya di sini harus sabar dulu kan. Nah, dan sekaligus dalam kesempatan ini saya mohon izin nggak bisa buka bersama karena saya ada buka bersama lagi, buka bersama keluarga lah, nggak bisa tinggalkan. Langsung saja belum bersingkat waktu. Saya sering tanya ya. Kemarin saya tanya siapa sih yang jadi ide inisiatif itu loh undang saya bicara masalah ini. Dan saya sudah tahu nih kalau nggak Jamil Dedi ini otak-otaknya ini. Oke. Sebelum masuk kepada bicara Ternate, Tidore, sama Bima ya atau Bojo ya. Siapa sih nih yang pakai marga Sangaji di belakang dari Bima? Angkat tangan aja. Angkat tangan aja atau nggak pakai lagi tapi angkat tangan aja atau memiliki darah kaitan dengan begitu. Angkat tangan aja. Angkat tangan aja, cewek, cowok, putra, putri, angkat tangan aja. Oke. Nama saya Hasrul Momona, ya kan? Saya juga Sangaji. Nah, saya Sangaji di bawah naungan Kesultanan Ternate. Nah, Sangaji, tapi tidak dipakai. Iya saya nggak pakai karena sama kita nggak dipakai. Bomona itu sudah cukup. Karena Bomona itu mereka sudah tahu siapa. Kami Sangaji kami di Kesultanan Ternate namanya Sangaji Fegut. Sangaji Fegut. Fegut karena kami saya dari Sula. Jadi jarak antara Ternate sama pulau saya itu berbeda pulau lagi. Kalau transportasi laut kira-kira 12-13 jam. Udara 45 menit. Nah, saya di Sula itu sendiri ada 5 suku yang dipimpin oleh 3 Sangaji. Sangaji Fegut, saya Bomona yang harus memimpin Sangaji Fegut itu dari awal sampai sekarang. Hanya sekarang mati suri ya. Kemudian Sangaji Face dan kemudian Sangaji Gai. Dan saya yang tertua, marga saya yang tertua. Kenapa tertua? Kita bisa menerjemahkan secara bebas apa sih arti dari marga saya. Saya jelaskan dulu tentang saya, karena saya akan masuk kepada Bima dan Ternate sendiri. Karena bicara sejarah itu harus orang itu dia harus mengerti dulu dia itu siapa, supaya nanti nggak salah cerita sejarah kayak gini. Saya Bomona itu sendiri artinya Bo itu jatuh. Mona itu bahasa yang kemudian dia berevolusi menjadi Mena. Apa sih Mena? Mena itu artinya apa? Mena seluruh Maluku dari utara maupun sampai di Asia Selatan, Islam ataupun Kristen. Mena itu artinya di depan, dahulu, lebih dulu, di muka. Mena ini berarti menandakan orang itu harus di muka. Yang di muka dalam berbicara dalam Khalifah itu siapa? Pemimpin ya. Pemimpin kalau dikaitkan dalam Al-Quran berarti alif. Betul ya? Oke, itu dulu. Sehingga marga itu sudah cukup untuk kemudian dalam momentum keseharian tidak perlu untuk saya gunakan Sangaji. Tapi di daerah saya ada juga marga Sangaji. Tapi tidak semua orang memakai marga Sangaji adalah Sangaji. Karena kemudian Sangaji ini dia berevolusi
sengaja dalam posisi marga dan sengaja dalam kedudukan. Nah, yang saya bicarakan tadi sengaja dalam kedudukan ada. Oke, sudah sering sebelum saya diundang di sini, saya sering mendiskusikan terkait dengan Ternate dan Bima. Saya jarang bahas Tidore ya. Oke. Tapi perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa di Maluku itu memiliki 4 kesultanan yang biasa disebut sebagai Maluku Kieraha, 4 gunung. Nah, yang pertama ada Jailolo, ada Bacang, ada Ternate, ada Tidore. Nah, namun sejarah yang mampu kita arsipkan atau kita temui di berbagai forum dan tempat dalam banyak literatur adalah Ternate Tidore. Oke. Berbicara terkait dengan Bima, pertama kali yang akan kita pertanyakan kan gini, sederhana bicara tentang Bima. Hubungannya kita bisa menduga apakah antara Bima dan kami ada hubungan atau tidak. Sederhana, menjadi pertanyaan begini. Mengapa di Bima itu ada Sang Haji? Oke? Mengapa di Bima ada Sang Haji? Oke. Oh, adanya cerita bla 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 bla. Oke. Lantas kemudian bagaimana posisi Sang Haji itu yang ada di Bima tuh posisinya sebagai apa? Ya kan? Kedudukan sebagai apa? Bla 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 bla. Nah, sebelum saya masuk berbicara pada konteks hubungan tadi, korelasi antara Ternate sama Bima, saya ingin tanyakan dulu deh kepada yang angkat tangan tadi, yang Sang Haji itu, keturunan Sang Haji lah, bukan Sang Haji dalam posisi adat beda ya, keturunan Sang Haji. Saya ingin dijelaskan oleh Anda bahwa proses Sang Haji itu ada di sana itu secara singkat itu bagaimana. Lantas kemudian Sang Haji dalam posisi kehidupan orang Bojo itu bagaimana. Oke, mungkin Mas di hadapan saya, Mas Joko. Mas Joko. Oke, silakan. Dia sudah berubah menjadi Jawa. Joko. Oke, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin penjelasannya saya tahu saya ya Mas ya. Yang Mas saya Desi. Oh, Bung atau Bang Mas kan Jawa. Saya Desi. Iya, sorry. Ya dengan cerita sih kan dari turun temurun. Ya kalau Sang Haji di sana itu namanya kayak kerajaan gitu kan. Orang-orang dalam keraton maksudnya kan gitu. Orang keraton. Itu yang dinamakan Sang Haji. Kemudian di sana diceritain juga ada beberapa Sang Haji. Ada 4 ya? Sang Haji. Ada 4. Yang disebut Sang Haji itu maksudnya itu orang yang pertama orang keraton sendiri, orang kalau kata seperti orang-orang Jawa sini abdi dalam lah. Oh, beda, abdi dalam beda. Ya, kan di lingkungan keraton maksudnya, Bung. Nanti saya jelaskan posisi orang di keraton dan abdi dalam itu bagaimana itu beda. Ya, sepengetahuan saya, Bung, kan begitu. Kemudian diceritain juga ada yang dinamain, kalau Sang Haji itu ada yang dinamain apa namanya? Ada yang dinamain benda-benda pusaka itu nah. Benda pusakanya dia Sang Haji ini. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin itu aja singkatnya. Silakan, saya perlu. Itu depan itu. Itu silakan Mas. Saya perlu. Kita perlu menyamakan persepsi dulu atau mencari nilai mana yang sama. Ya, supaya kita masuk dari itu. Ada mungkin sebenarnya nggak tahu kalau saya bukan keturunan Sang Haji jadi di Bima Kayaknya saya curiga, Oppo ini pabriknya ada di Kabupaten Bima kayaknya. Apa yang lempar-lempar itu? yang disebut Sang Haji itu sultan kan nggak ada di masyarakat orang yang Sang Haji. Cuma memang saya kenal dan teman-teman
Yang kedua itu PM. Kani Oh, hukum masa ngaji. Nah, itu beda lagi itu. Apa rumah sengaja kok bisa Nah, itu saya jelaskan apa bedanya umar sama sangaji. Ya, oke. Itu cukup ya? Oke. Nah, kayaknya nggak usah kayak gini ya, suara saya sudah besar ya. Harus kayak benar dulu. Jadi berbicara konteks sangaji sendiri dalam hal posisi di Bima dan di posisi di Maluku, bukan Maluku Utara ya. Konteks berbicara kesultanan, 4 kesultanan di Maluku itu bukan berbicara konteks Maluku Utara ya. Itu harusnya kita mengkecilkan sejarah dan kita mempersempit persaudaraan. Nah, jadi berbicara Bima dan Sultan Ternate ini, sejarah yang bisa kita tarik ukur dan mendapatkan literatur secara mudah untuk kemudian kita pahami adalah sebuah kalau ekspansi bahasanya terlalu ini ya, seakan-akan menjajah ya. Proses siar Islam yang dibawa oleh Sultan kita ke 28 kalau tidak salah bulan itu 28 atau 24 ya. Namanya Sultan Babula. Nah, Sultan Babula ini bapaknya namanya Sultan Hairun. Nah, yang kemudian nama universitas Sultan Hairun. Nah, Tidore punya namanya Sultan Nuku, tapi di periode tahun 1700. Sultan Babula di periode 1546. Karena Sultan Babula itu dia meninggal tidak beda tipis umur Nabi, yang namanya 60 lebih. Nah, Sultan Hairun di 1500-an awal. Sultan Hairun. Nah, Sultan Babula itu adiknya namanya Sultan Ali. Sultan Babula punya cucu lagi namanya Sultan Sayyidi Barakati di tahun 1600. Ini perlu kalian tahu dulu. Nah, Kesultanan Ternate pada saat ini sudah memiliki 48 sultan. Kita sudah punya 48 sultan. Tidore sudah punya 30 lebih. Oke, maju aja. Jadi kita bicara sejarah itu untuk tahu saudara. Oke, dia punya prinsip gitu. Tidore sudah 30 tahun, 30 sultan lebih karena ada periodisasi berapa ratus tahun. Tidore ini mati dalam proses ketatanegaraan kesultanan. Tapi yang saya masuk dulu pada periode Babula. Oke. Mengapa kemudian lahirlah muncul namanya Babula? Iya, Babula ini siapa sih? Iya, Babula ini siapa? Peranannya apa? Ya. Babula itu dia meninggalkan Ternate di umur masih sekitar belasan tahun. Dikirimi oleh bapaknya namanya Sultan Hairun untuk belajar ilmu Islam dan ilmu perang ke daerah saya, namanya Sula. Mengapa harus belajar perang dan ilmu Islam ke daerah saya? Karena konteks, kalau fokus, karena konteks belajar di Maluku secara keseluruhan baik Islam ataupun Kristen, dia tidak mode kayak di Jawa, pesantren. Nah, keilmuan dia dapatkan itu dari imam. Siapa imam? Bapak dia. Secara langsung. Dia mau belajar ilmu perang, ilmu Islam, syariat, sampai kepada tatanan mereka dan naik ke atas, itu kepada orang tuanya langsung. Bapak dia. Kalau bapak dia merasa kurang, ke kakek dia dari bapak dia, atau kakek dia dari ibu dia. Nah, ini yang membuat Babula dia ke Sula untuk belajar, dan ini membuat ketika Babula itu bagian dari Sula. Oke? Nah, ketika dalam periode dia belajar ini, bapaknya lagi menjadi sultan di Ternate. Nah, di tahun pada saat bapaknya memerintah, dibunuh oleh Portugis. Nah, dibunuh oleh Portugis inilah yang memunculkan dendam sekaligus memberangus proses, kita kembali lagi proses kristenisasi di sini. Oke? Siapa sih bangsa pertama kali yang datang ke Indonesia lalu melakukan tindakan kolonisasi lalu kemudian memasukkan ajaran Kristen di sini? Adalah Portugis, dibawa oleh Franciscus Saverius di tahun 1400-an. Setelah dia berhasil masuk di Goa di India, kemudian dia masuk ke Maluku, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara, sekarang ibu kota Tobelo. Ibu kota Tobelo merupakan sekolah teolog Katolik tertua di Indonesia, bukan Semarang, bukan di Uskupan Semarang, tapi Tobelo. Nah,
Di saat Harun ini, artinya kayak posisi kayak sekarang ini, posisi sekarang kita bernegara ini, pemerintah terlalu artinya memberi ruang. Intinya Islamnya kan begitu kan? Siapapun tidak memaksakan orang untuk orang itu berkeyakinan beragama dan tidak juga memaksakan orang itu untuk mengikuti Islam. Kemudian ini salah manfaatkan oleh Portugis. Dan salah manfaatkan dari sisi monopoli dan sisi penyebaran teologi Katolik ini. Dinyalakan lagi kipas anginnya. Saya tahu nih, para peserta kepanasan ini. Iya benar. Nyalakan aja. Lantas kemudian dari sini Sultan Harun dibunuh oleh Portugis. Di sekarang Ternate itu benteng namanya benteng Castella. Itu benteng Portugis. Dibunuh dari belakang setelah ada perundingan. Setelah bapaknya dibunuh di Ternate, dia mendengar di Sula. Sula dan Ternate ini pulaunya beda ya. Saya jelaskan tadi 13 jam ya. Lalu dari sini dia mengumpulkan saudara-saudara dia dan teman-teman dia dan sahabat-sahabat dia untuk bagaimana masuk ke dalam Ternate. Karena pada saat dia ke Ternate itu dia sudah dibaiat oleh namanya Bobato Dunia dan Bobato Akhirat untuk menjadi sultan. Bobato Dunia dan Bobato Akhirat ini kayak sekarang kita berbicara negara itu eksekutif dan legislatif. Ini sudah membuat dia jadi sultan. Ketika dia sampai di Ternate, itu dia memblokade benteng di Ternate yang di dalam situ dihuni oleh orang Portugis. Setelah dari situ singkat cerita, dia menaklukkan Portugis dari dalam Ternate sampai kepada Halmahera bersama sahabat dia, seorang penyeberang namanya Kapalaya. Itu sepupu dia dari Sula, Kapalaya. Kemudian dari sini perjuangan dia memberangus Portugis selesai di sini. Tidak puas sampai di situ, karena dia tahu ketika hanya di Maluku saja dia memberangus Portugis, itu sama saja memberikan ruang yang lain untuk Portugis ini menyebarkan Kristen di situ. Akhirnya dia menerapkan prinsip kerjasama yang sekarang LSM sama KPK sering bombardir itu, kerja jejaring. Oke paham? Kerja jejaring. Dia silaturahim kepada saudara-saudara kandung dia di Dore, Jailolo dan Macan. Ini saudara kandung, mereka tempatnya saudara kandung. Akhirnya dari sini mereka penyerangan pertama di Halmahera dulu, kemudian di Mortai, kemudian dia balik ke Pulau Seram Ambon. Dari sini dia mendengar kabar bahwa saudara dia sesama kerajaan